Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita di atas ketaatan di tengah banyaknya orang-orang yang ditakdirkan dalam kemaksiatan. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah yang telah menjadikan hati kita tenang di atas kebaikan dan ketaatan di tengah banyaknya orang-orang yang gelisah jiwa dan raganya ketika berada di atas ketaatan dan dijadikan senang jiwanya, raganya ketika berada di atas kemaksiatan. Tidak sedikit orang yang senang ketika dia bersama khomarnya, ketika bersama wanita pelacurnya, ketika bersama ganja dan narkobanya. Tidak sedikit yang seperti itu. Bahkan dia stres ketika tidak ada hal itu menemaninya. Yang tidak sedikit orang-orang yang merokok kita dengar bahwasanya merokok mati. Tidak merokok mati, lebih baik merokok sampai mati. Ya, itu orang-orang yang berbicara dengan hawa nafsunya. Maka dari itu perlu kita ingatkan, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam surat Nur ayat 21 tentang cahaya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada fahsya, kepada perbuatan-perbuatan zina, kepada perbuatan homoseksual, kepada perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh hawa nafsu, wal munkar, atau perbuatan munkar seperti membunuh, ya, seperti memukul, dan itu terjadi di malam ini, ya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jauhkan kita dari langkah-langkah syaitan, ketika Allah jadikan kita mengerti ini jalan-jalan syaitan, ini jalan-jalan kepada Allah, sehingga kita menjauhinya dan terus berpegang teguh kepada jalan menuju Allah. Maka Allah ingatkan, fafirru ilallah, teruslah berlari kalian kepada menuju Allah. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena keutamaan yang Allah berikan atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci dari langkah-langkah setan itu. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan dari seseorang jauh dari langkah-langkah setan siapa yang dia kehendaki. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, tahu ya yang mana jalan menuju kepada Allah, mana jalan menuju kepada setan, mana jalan menuju kebahagiaan, mana jalan menuju kesengsaraan, mana jalan-jalan kesuksesan, mana jalan-jalan kerugian, itu adalah hidayah. Itulah yang selalu kita berdoa kepada Allah 17 kali dalam sehari, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalannya para nabi, jalannya kebaikan-kebaikan, jalan menuju surga. Itulah jalan-jalan yang terus betul lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Semua jalannya kebaikan, memberikan maslahat, memberikan kebahagiaan atas seorang hamba di dunia, alam barzah dan akhiratnya. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita dikuatkan, ya, masih terus berada dalam hidayah Al-Quran, mempelajari hidayah Al-Quran. Ya, karena sekali lagi, kenapa orang-orang masih menginginkan mengikuti hawa nafsunya? Itu disebabkan apa? Kurangnya ilmu. Maka ketika seseorang diberikan kesibukan untuk menuntut ilmu, itu adalah langkah
yang paling kokoh, yang mengkokohkan seorang hamba di atas ketaatan. Kemudian di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk di tafsir surah At-Tur, yaitu surat tentang Bukit At-Tur. Ya, ada yang mengatakan At-Tur kemarin apa? Semua gunung yang ada padanya apa? Tumbuh-tumbuhan, itu namanya At-Tur. Kalau Jabal adalah gunung, tiap gunung yang tidak tumbuh padanya tumbuhan. Walaupun kebanyakan para mufassirin memilih bahwa yang dimaksudkan At-Tur adalah bukit, adalah gunung yang dimana Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada Allah, dan itu tidak terjadi perselisihan dengan sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir bahwa dia adalah gunung yang tumbuh-tumbuhan padanya, disebabkan Nabi Musa memang berbicara kepada Allah di Bukit Tur, dan Bukit Tur itu tumbuh-tumbuhan ya padanya. Kemudian kita mengingatkan di pertemuan kemarin tentang sumpah-sumpah yang menandaskan bahwa azab Allah pasti datang kepada orang-orang yang mendustakan, dan karunia pasti akan dilimpahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemarin setelah Allah bersumpah bagaimana azab yang diberikan orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan Al-Quran, mendustakan hari berbangkit. Kemudian ya, bagaimana kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Rasul, jalan-jalan Islam, jalan-jalan yang dituntunkan Al-Quran, jalan-jalan berbekal untuk hari akhirat, sehingga dia di akhirat diberikan surga yang mengalir padanya sungai-sungai, diberikan bidadari, diberikan sofa-sofa, ranjang-ranjang, diberikan minuman-minuman, makanan-makanan sesuai dengan kehendak dia, diberikan fasilitas gelas, diberikan apa? Pelayan-pelayan dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas bantahan-bantahan Allah terhadap ocehan-ocehan kaum musyrikin. Bantahan Allah terhadap ocehan-ocehan, olokan-olokan terhadap ocehan-ocehan kaum musyrikin. Jadi ini coba lihat ya, kalau seorang yang soleh itu yang tolong, yang balas adalah Allah sendiri. Ya, Allah sudah berjanji bahwasanya orang-orang yang taat kepada Allah, ya, itu akan menjadi walinya adalah Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhir. Kamilah kata Allah, wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Allah yang menjadi penolong kita, ya, ketika kita menolong agama Allah. Sebagaimana firman Allah, in tanzurullaha yanzurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah membantah orang-orang kafir. Ketika Nabi dibilangi gila, Allah bantah bahwa Nabi itu tidak gila. Ketika Nabi dibilangi bahwa dia tersihir atau dia penyihir, Allah bantah. Ya, sehingga kebantahannya ini dinukil oleh sejarah hingga hari kiamat, yaitu di dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka tetaplah beri peringatan ya Muhammad. Sesungguhnya kamu betul-betul berada di atas kenikmatan Tuhan. Kamu tidak apa? Termasuk bukan tukang tenung, dan bukan pula orang yang gila. Artinya bukan tukang sihir, bukan juga orang gila. Allah tegaskan, tetap beri peringatan ya Muhammad. Ya, walaupun ketika engkau memberi peringatan kamu dibilangi, ini tukang sihir, ini Muhammad orang gila, kata Allah tetap beri peringatan. Ya, karena nikmat dari Tuhan, sesungguhnya engkau bukan seorang penyihir dan bukan pula orang yang gila. Am yaquluna syair natarabbasu bihi raiban manun. Atau bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair. Ya, jadi Nabi juga dikatakan penyair. Ini ditulis-tulis. Jadi sifat pertama dikatakan apa? Nabi satu dikatakan tukang sihir, tukang tenung. Tukang tenung itu menenung sehingga menyihir. Ya. Yang kedua dikatakan gila.
Jadi ditulis ucapan-ucapan kaum kafir kepada Nabi. 1, bukan sihir. 2, gila. 3, syair, penyair. Ya, kata Allah, raibal manud. Ya, yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah ya Muhammad, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Jadi Allah suruh tunggu. Seandainya bukan karena waktu yang ditentukan, ketika dia mengucapkan kalimat yang jelek kepada Nabi, mudah bagi Allah langsung mematikan orang ini, langsung mengasap orang ini, sebagaimana orang-orang yang menghinakan Al-Quran, sebagaimana orang-orang yang menghinakan para rasul, azab Allah langsung turun. Akan tetapi seandainya bukan karena waktu yang ditentukan, maka mereka diasap pada saat itu saja. Ya, kemudian Allah katakan, am ta'muruhum bi ahlamihim, am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaum taghut. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Jadi kenapa mereka mengucapkan seperti ini? Karena mereka mengikuti apa? Pikiran-pikirannya. Ini baik ini. Ini Muhammad kayak penyair. Dikatakan lagi penyair. Ini Muhammad kayak orang gila. Dikatakan Nabi lagi orang gila. Ini Muhammad kayaknya orang seperti penyihir. Dikatakan lagi penyihir. Ya, apa yang muncul di pikirannya, walaupun diingkari oleh hatinya, tetap mereka ucapkan. Yang kedua, ataukah mereka karena melampaui batas? Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal tahu bahwa Nabi ini bukan penyair. Nabi ini bagaimana bisa menjadi penyair? Nabi tidak tahu menulis, tidak bisa membaca. Yang itu hikmah. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah apa? Ummi. Orang yang tidak mampu menulis, tidak mampu membaca. Supaya tuduhan ini bisa dibungkam. Bagaimana bisa Nabi bisa bikin syair, sedangkan Nabi tidak tahu membaca, tidak bisa juga apa? Menulis. Kemudian kata Allah, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya? Sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi sebab mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka intinya tidak mau beriman. Itu intinya. Ya. Adapun tuduhan-tuduhan itu dia buat-buat. Intinya bagaimana dia tidak beriman. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Seperti Abu Jahal, dia tidak mau beriman karena maunya kenabian menimpa dirinya. Yang diangkat menjadi nabi dirinya. Yang diangkat menjadi nabi orang dari kabilahnya, bukan dari kabilah Quraisy. Kemudian kata Allah, "Falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin." Maka katakanlah kepada mereka, hendaknya mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran, jikalau mereka orang-orang yang benar. Jadi Allah tantang, kalau memang ya Muhammad itu orang yang membuat syair, buatlah syair kamu. Karena kamu orang Arab jago syair kan? Jago syair. Buat syair seperti Al-Quran. Tapi buktinya mereka tidak mampu. Maka dari itu kisah yang populer tentang bagaimana orang Arab, siapa yang paling bagus syairnya, maka dia yang paling berhak digantung di pintu Ka'bah. Ya. Ketika ada syair yang paling bagus, ya yang digantung syairnya adalah syair yang paling bagus di pintu Ka'bah. Semuanya ini berganti-gantian. Buat lagi syair terkenal, dari kabilah ini. Sampai turun surah Al-Fatihah. Ketika turun surah Al-Fatihah, maka syair yang mereka anggap syair orang Quraisy, yaitu Al-Quran surah Al-Fatihah, itu kalimat yang paling indah. Kalimat yang mengumpulkan nilai-nilai tauhid, kalimat yang mengumpulkan nilai-nilai akhlak, kalimat yang mengumpulkan nilai-nilai sejarah, baik yang terdahulu, yang sekarang dan maupun yang akan datang. Maka Al-Quran surah Al-Fatihah ini menjadi digantung di pintu Ka'bah. Dan tidak ada yang pernah mengalahkannya dari penyair-penyair, sampai ya itu menjadi sobek.
Ya, tidak ada yang mengalahkannya. Karena kenapa? Mereka anggap bahwasanya ini terbaik. Tidak ada yang mampu apa? Mendustakan Al-Quran. Dari bahasanya, keindahan kalimatnya, susunan kosakatanya, ya, keluasan maknanya, itulah Al-Quran. Nah, ini akan kita lihat kalau kita mempelajari ada kitab namanya Ijazul Quran, mukjizat Al-Quran. Kemudian kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini Allah membantah. Allah kabarkan, apakah mereka orang-orang yang membantah, orang-orang yang tidak mau beriman, apakah mereka mampu menciptakan sesuatu, ataukah mereka diciptakan? Ya, Allah bantah, kalau kamu tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, yang dimana Allah perintahkan untuk kamu beriman kepadanya, maka tanyakan kepada dia, itu mereka itu yang tidak mau beriman, mereka diciptakan atau mereka cipta dirinya sendiri? Kalau kamu diciptakan, maka tugas kamu diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami. Jadi kalau kamu diciptakan oleh Allah, maka sudah sepantasnya untuk kamu beribadah kepada Allah. Kemudian kata Allah kepada mereka, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan 7 lapis langit dan bumi? Akan tetapi mereka betul-betul tidak ingin beriman, ya, tidak ingin meyakini. Am indahum khazainu rabbika am humul musayyirun. Musayyirun, yang kata Allah, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan dari Tuhan, atau mereka lah yang berkuasa? Jadi Allah kabarkan, apakah mereka punya perbendaharaan? Ya, artinya itu rezekinya, itu hartanya. Siapa yang berikan? Ya, kalau Allah yang berikan, kenapa dia tidak mau taat kepada Allah? Kenapa dia tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa dia tidak ingin beriman kepada Rasulullah? Yang Allah perintahkan untuk dia beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Kemudian Allah katakan, am lahum sullamun yastami'una bih. Apakah mereka mempunyai tangga yang mereka mendengar darinya? Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Maka hendaknya, ya, orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan sesuatu keterangan yang nyata. Ataukah ada mereka punya petunjuk lain dari Al-Quran yang mereka dengarkan langsung dari langit? Allah kabarkan di sini, apakah mereka punya tangga yang menjulang ke langit, yang dia mendengar berita langsung tidak melalui Muhammad, sehingga itu menjadi pedoman hidup mereka? Ya, ini namanya apa? Pertanyaan yang hakikatnya mengingkari. Ya, Allah seakan-akan katakan, kamu tidak mau beriman kepada Muhammad, kamu mengaku beribadah kepada Allah, padahal tidak di atas petunjuk Nabi Muhammad. Apakah kamu punya tangga yang menjulang ke langit yang kamu langsung dengarkan dari Allah menjadi pedoman cara ibadah kamu? Ya, kemudian kata Allah, am lahul banatu wa lakumul banun. Yang mereka katakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak Allah, anak wanita Allah. Maka Allah tegaskan, apakah mereka menetapkan bahwa anak-anak wanita itu untuk Allah dan anak-anak lelaki untuk mereka? Karena itu keyakinan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya malaikat adalah anak perempuannya siapa? Allah. Dan anak laki-laki yang mereka anggap adalah milik mereka. Ya, karena orang Arab kalau lahir pada mereka anak perempuan, dia kubur. Langsung dia kubur. Sebagaimana yang kisah yang populer, kisahnya Umar. Ketika lahir anak perempuan, dia kubur. Kenapa? Karena dia anggap itu kecelakaan. Dia anggap itu sesuatu yang tidak menguntungkan. Ya, makanya kalau mereka lahir anak wanita, sampai wajah mereka menghitam.
disebabkan sifat malu, sehingga mereka kalau malam mereka kuburkan anaknya kalau yang lahir perempuan. Ya, makanya Allah tegaskan, kamu nisbatkan kepada Allah bahwa para malaikat adalah anak wanita Allah, untuk kamu nisbatkan kepada dirimu anak laki-laki. Ya, kemudian kata Allah, am tas'aluhum ajra fahum min makramin muthqalun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tidak siapa yang mau masuk di golonganku, mau masuk Islam bayar. Apakah Nabi begitu? Tidak. Tidak ada yang mau menerima hidayah ini disuruh bayar. Ini dakwah dari dakwah para nabi dan rasul. Mereka selalu mengatakan in ajri illa ilallah, bahwasanya sesungguhnya balasan kami itu hanyalah kepada sisi Allah. Ya, mereka tidak menginginkan dari harta benda duniawi. Mereka betul-betul hanya mengharapkan apa yang di sisi Allah. Kemudian Allah kabarkan, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, dan apakah ada di sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun, ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, maka orang-orang yang kafir itu mereka yang kena tipu daya. Artinya Allah kabarkannya bahwasanya orang kafir itu membuat tipu daya saja. Ya, mereka menipu, tapi hakikatnya menipu dirinya apa? Dirinya sendiri. Sebenarnya mereka tahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tahu tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu ada kisah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisah Ashabul Kahfi. Itu diceritakan dalam kitab Injil. Bagaimana ya para Ashabul Kahfi itu betul-betul beriman kepada Injil, dan di dalam Injil itu diingatkan bahwa akan ada nabi ismu Ahmad yang bernama Ahmad. Ahmad adalah nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimana Ashabul Kahfi yang ketiga telah beriman kepada Injil yang benar, keluar dari kerajaan, dia pun apa? Beriman kepada kedatangan Al-Quran. Ya, akan datangnya seorang Rasul yang dimana dialah yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi mendustakan kedatangan Nabi Isa, mendustakan kedatangan Rasulullah, padahal mereka mengetahui kebenaran tentang adanya Rasulullah. Ya, maka dari itu Allah kabarkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu di mana lahirnya, bahwa Nabi itu lahir dalam keadaan yatim. Nabi itu lahir nanti akan dibelah, setelah besar-besar sedikit akan menikah. Dia dilahirkan di Mekah, begini dan begitu. Nabi tahu. Mereka tahu. Akan tetapi mereka, karena yang muncul dari Nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka, sehingga mereka pun berpaling dari kebenaran yang mereka ketahui. Kemudian Allah kabarkan, ya, am lakum ilahun ghairullah, apakah mereka memiliki sembahan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka syirikatkan. Orang Yahudi mensyirikatkan Allah dengan Uzair. Jadi siapa sembahan orang Yahudi? Uzair. Uzair itu seorang orang soleh yang doanya kalau dia berdoa diijabah, kalau dia meminta dikabulkan. Itulah Uzair. Sehingga orang Yahudi menganggap bahwa Uzair ini adalah Tuhan, karena apa yang dia minta dikabulkan. Padahal dia orang yang soleh, yang mengetahui cara berdoa dengan nama-nama Allah. Ya, Uzair kelebihannya dia menghafal Taurat. Kelebihannya Uzair, yang dimana pada zaman itu tidak ada yang bisa menghafal Taurat kecuali Uzair. Sehingga itu dianggap suatu kelebihan, sehingga dianggaplah dia orang yang terbaik. Dan sebagian berlaku berlebihan yang mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Kemudian adapun orang-orang Nasrani itu terpecah. Ada yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ini, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah Tuhan itu sendiri.
Ya, jadi mereka terpecah. Ada yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu sendiri, ada yang menganggap Nabi Isa sebagai apa? Anak Tuhan. Ya, ada juga yang menganggap dia 3 dari 1 atau 1 dari 3. Artinya Isa itu menjelma. Dia bisa menjelma sebagai nabi, bisa menjelma sebagai Tuhan, bisa juga menjelma sebagai anak Tuhan. Ataukah ada juga yang mengatakan bahwa 3 dari 1 itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril, kemudian Maryam alaihissalam atau Isa alaihissalam. Itulah yang mereka lakukan yang ada patungnya di Pantai Losari. Ya, yang ada patungnya di Pantai Losari, antum lihat ada rumah sakit Stella Maris. Apakah rumah sakit apa itu? Ya, yang ada patung seorang ibu menggendong anak yang di sampingnya ada burung merpati. Burung merpati itu mereka maksudkan adalah malaikat Jibril. Yang digendong anak itu Nabi Isa alaihissalam, yang menggendong adalah Bunda Maria atau yang disebut dengan apa? Maryam. Ya. Isa dia katakan apa? Ya, alaihissalam sebagai anak dari Maryam, akan tetapi dia anak Tuhan. Ya, itu yang mereka anggap. Padahal di dalam Islam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Mamanya Nabi Isa juga bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Tuhan. Kemudian Allah kabarkan, ya, makanya Allah di sini mentasbih, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persyarikatkan, dari apa yang mereka ibadai. Kemudian kata Allah, wa iyyarau kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi nanti di hari kiamat mereka akan melihat azab yang dimana ketika langit terbelah, ya, para hiasan-hiasan langit berjatuhan, barulah mereka yakin. Ya, ketika sudah bertindih-tindih berjatuhan betul-betul, barulah mereka bahwasanya betul apa yang dikabarkan Al-Quran benar, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari berbangkit. Kemudian kata Allah, fadharhum hatta yulaku yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Maka biarkanlah ya Muhammad, tidak usah terlalu peduli dengan mereka. Mereka mau beriman atau kufur, biarkanlah mereka, kata Allah, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yaitu pada hari mereka dibinasakan, yaitu di hari kiamat. Kemudian kata Allah, yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunzarun, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Jadi di hari kiamat tidak ada lagi tipu daya. Semuanya akan dinampakkan dari kedustaan-kedustaan mereka yang didustakan oleh ucapan mereka, padahal dibenarkan oleh hati mereka. Di hari kiamat yang berbicara adalah tangan mereka, yang berbicara adalah kaki mereka, yang berbicara adalah badan-badan mereka, kulit-kulit mereka, bukan lagi apa? Lisan mereka. Hari kiamat ditutup mulut mereka, yang berbicara tadi tangannya, hatinya, ya. Wa hussila ma disudur, pada hari dinampakkan segala apa yang di dalam hati. Kemudian kata Allah, wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsaruhum la yu'minun. Dan sesungguhnya untuk orang-orang zalim, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, ada azab selain itu. Jadi orang yang mensyirikatkan Allah, selain daripada azab melihat hari kiamat, Allah juga siapkan azab di hari akhirat. Apa azabnya? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, jadi ada azab yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mensyirikatkan Allah, yaitu diantara azabnya mereka kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka. Di antara azabnya mereka tidak mampu keluar di dalamnya. Di antara azabnya mereka tidak hidup dan tidak mati.
Mereka tidak mengalami kehidupan dan tidak mati, tapi apa? Setengah mati. Ya, pokoknya sudah hidup, kemudian dimatikan, dihidupkan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi. Begitu terus. Ya, itu azab yang Allah sediakan. Kemudian di sini keharusan bersabar, bertasbih dan bersembahyang di malam hari. Kemudian kata Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Maka bersabarlah engkau Muhammad di atas hukum Tuhan, di atas perintah Tuhan, ya, karena sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami. Maka bertasbihlah engkau, bertahmidlah engkau ketika engkau berdiri, yaitu ketika engkau bersembahyang, ya, di hadapan Allah. Kemudian wa minal laili fasabbihhu wa idbarun nujum, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Jadi di sini perintah apa? Agar Nabi senantiasa berada di atas perintah Allah. Kemudian banyak bertasbih, bertahmid kepada Allah dan salat malam. Inti pelajaran yang bisa kita petik: satu, tugas seorang dai adalah mengajak. Tugas seorang dai hanyalah mengajak. Tugas seorang dai hanyalah mengajak. Mau beriman tidak beriman terserah, pokoknya ajak saja. Mengajak, ya, dan hidayah di tangan Allah. Ini ya. Jadi pokoknya mau diterima dakwah, tidak diterima, tidak usah pusing. Tetap apa? Ajak mereka saja ke jalan Tuhan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan kelembutan. Itu saja. Mau mereka terima tidak terima bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, siapa yang kau cintai Muhammad tidak bisa kau berikan hidayah. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Yuzakku man yasha. Allahu yuzakki man yasha. Dialah Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Ya, Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa Dia kehendaki. Ya, ini pelajaran pertama. Kemudian ditolaknya dakwah. Ya, faedah kedua, ditolaknya dakwah itu disebabkan kesombongan. Itu pasti ya. Ya, disebabkan apa? Kesombongan. Jadi kalau ada yang menolak dakwah Nabi, dakwah Islam, itu pasti karena kesombongan. Ya, kenapa? Karena yang membawa dan yang menerima dakwah ini orang-orang lemah. Ya, orang-orang memandang kayak kita miskin. Masa tidak ada gelarnya baru mau ikut sama dia dan selainnya. Ya, kemudian yang ketiga, Allah menyediakan tambahan azab. Allah menyediakan tambahan azab
di hari kiamat, tambahan azab di hari kiamat bagi pelaku kesyirikan. Bagi pelaku kesyirikan, Allah menyediakan tambahan azab bagi pelaku kesyirikan di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, bertasbih, bertahmid dan sholat. Bertasbih, bertahmid dan sholat, sebab yang mengokohkan dan sholat, sebab yang mengokohkan seorang hamba di atas perintah Allah. Jadi kalau lagi malas-malas kita belajar, lagi butur, sholat sering terlambat, belajar tidak semangat, menghafal tidak mau masuk, saya akan mau pulang, tidak ada lagi kebaikannya di pondok. Nah, caranya apa? Banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan banyak melakukan sholat. Ya, kalau terjadi futur, lakukan 3 ini. Apa tadi? Banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan banyak melakukan sholat. Ya, sholat mutlak. Apa niatnya Ustaz? Pokoknya sholat mutlak saja. Ya, kenapa jiwa kita tidak suka kebaikan? Ya, ini ya. Kemudian, ya, kita ingatkan sekali lagi di pertemuan kali ini, kita ingatkan hendaknya setelah sholat isya ya langsung makan. Setelah makan yang piket cuci piring. Setelah itu matikan semua lampu. Yang piket matikan lampu, kunci dulu dapurnya ya, dikunci, dimatikan semua, jangan matikan kulkasnya, rusak itu makanan. Yang dimatikan lampunya saja. Semua juga lampu WC, tempat wudu matikan. Masjid, lampu depan, lampu luar, matikan semuanya. Ya, matikan saja semuanya. Kemudian dikunci pintunya. Dan kita ingatkan, jangan ada yang begadang jam 12.00 keluar diingin-inginti. Ya, kenapa? Kata Allah, fa innaka bi ayunina fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Bersabarlah kalian terhadap hukum-hukum Allah. Sesungguhnya kalian itu berada di dalam pandangan kami. Allah lihat, Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Siapa yang melakukan maksiat, pergi nonton-nonton kembang api, ya, siapa yang condong hatinya kepada kelakuan-kelakuan kemaksiatan, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya ridho terhadap dosa, dosanya sama dengan pelaku dosa. Ridho terhadap dosa, dosanya sama pelaku dosa. Ada orang berzina, kita ridho, tidak larang. Iya, tambah. Ya, maka dosanya sama dengan melakukan dosa. Ya, ini kita ingatkan. Kemudian perlu untuk kita takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, menyerupai akidahnya, menyerupai kebiasaannya, menyerupai cara berpikirnya, maka dia bagian golongan mereka. Secara zahir, hadis ini seakan-akan kita kafir. Ya, paling tidak kita apa? Terjatuh dalam dosa yang besar. Ya, paling tidak. Ini kita ingatkan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ingatkan, perbanyak istighfar, perbanyak bertasbih, perbanyak bertahmid, dan perbanyak sholat supaya teguh di atas agama Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.